Timnas Indonesia. Kali ini aku mau sama adik aku nih ya, yang udah gede. Kemarin masih kecil, mau aku ajak ngobrol nggak bisa. Nah sekarang aku baru sekarang bisa ngomong sama ini tentang bola. Nah sebelum kita mulai, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Bilal. Ini adik aku Ryan. Kami mau ngobrol, kuis dan semacamnya. Nah, menurut kalian siapa kiper? Nah, ini kan kita sekarang lagi kekurangan kiper nih. Nah, kira-kira kamu siapa yang bakal jadi kiper utama yang main duluan? Martin Paes. Pas banget, udah pulih dari FC Dallas. Iya, kalau kata aku Reza Arya soalnya dia udah latihan full. Dia bisa dibilang lebih senior kalau latihannya tuh lebih lama gitu. Nah, ini lucu nih. Ale Romani sekarang udah dipanggil. Jadi dia udah bisa main lagi karena udah pulih. Nah, tapi Marcelino Ferdinandnya nggak main. Nah, gimana? Iya, nggak dipanggil. Nah, gimana itu loh? Bayangin loh. Kemarin mereka apa namanya ya? Menang bareng-bareng loh. Itu udah jago banget menurut aku. Aku juga nggak sabar nih nonton bola Timnas Indonesia melawan Timnas Arab. Nah, kalian nungguin gak sih Timnas Arab atau kalian cuman biasa-biasa aja? Kalau aku sih semangat banget. Iya, kalau kamu sama. Oh ya udah. Tapi kata kamu kita bahas kiper dulu ya. Kiper kamu cadangannya siapa? Kan kamu tadi Martin Paes nih pertama nih. Coba Reza Arya cadangan. Itu doang. Itu Nadeo. Berarti cadangannya 2 kipernya. Gitu. Kalau aku gimana ya? Aku pertama Reza Arya, kayaknya Martin Paes sama Hernando deh. Nadeo pulang. Gimana menurut kamu? Nadeo bakal pulang atau enggak? Enggak sih, tetap dicadangin. Tetap dicadangin pasti. Nah, ini kita back nih, mulai ke posisi pemain nih. Pemain yang bergerak. Menurut kamu back siapa aja? Ada Ivar Jenner, Jaijes, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Kevin Dix. Itu. Kalau aku sebagai kapten pasti ada Jaijes itu nggak bisa diganti kayaknya itu. Benar, Kevin Dix. Rizky Ridho, siapa lagi ya? Back tuh aku lupa backnya siapa. Kevin Verdong. Sebentar. Ya kan biasanya Indonesia tuh main formasinya backnya 3. Iya, 3. Tengahnya Jaijes, kan samping kanannya Rizky Ridho. Terus kirinya aku nggak tahu nih siapa nih. Menurut kamu siapa? Calvin Dix. Kevin Dix. Iya berarti sih. Aku dengarnya kamu ngomong Calvin Dix. Gimana? Jadi sebenarnya kita nggak tahu ini, ngomong kita salah-salah aja. Kita belum ngelihat siapa pemain calling. Yang aku denger sih Marcelino sama Ale Romani, nggak ketemuan dia. Nah, jadi kita udah bahas back. Sekarang kita mau bahas gelandang. Nah, kamu gelandang serang atau bertahan? Gelandang bertahan. Aku aja aku gelandang serang nih. Serang aku. Iya, bagi belumnya tahu gelandang itu apa? Gelandang itu penghubung di antara striker dan back. Nah, jadi gelandang ini main tengah nih. Nah, terus juga ada gelandang bertahan, gelandang menyerang. Nah, sekarang aku mau bahas gelandang menyerang dulu nih. Soalnya ini ada aku gelandang bertahan. Ya kan? Aku duluan untuk kamu. Duluan ya. Jadi gelandang menyerang itu seingat aku Indonesia pernah pakai 2025 ya, nggak lari 2024, 2023. Kayaknya mana ya? Lupa sih, aku udah lama banget ya Indonesia. Jangan yang gelandang penyerang Tom Haye. Iya, kayaknya Tom Haye. Terus Pelupesi, tapi mereka tuh posisinya sama, tapi kayaknya
dia main individu gitu, main individu PLPC walaupun mereka bersamaan gitu ya di tempat yang sama, jaraknya juga deket banget memang ya. Kayaknya jadi PLPC dia bakal main bertahan, Tom Haye main penyerang gitu ya. Nah ini aku udah pastikan Marcelino striker. Marcelino pasti striker. Ganti oleh Roman Marcelino enggak tuh. Enggak canda. Oleh Romani bakal jadi striker. Biasanya kan dia main berduaan, kalau enggak jadi second striker kan Marcelino-nya. Kalau itu pun cuman kadang-kadang taktiknya kalau gitu gimana ya, taktika aman lah gitu. Mau main menyerang gitu pasti ada second striker. Nah, menurut kamu gimana? Gelandang kan tadi udah kita bahas gelandang, ini kita bahas striker. Striker itu sih Marcelino. Ya, Itu dipanggil gak ya? Bukan, enggak. Wah, kemarin mainin Piala Presiden lawan Sport, wah, Baby Shark, dudu. Ini enggak. Kayaknya sih penyerang. Aku inget-inget doang sih cuma Marcelino yang absen. Enggak, maksud aku yang ini tuh, yang main. Iya, aku tahunya cuma Marcelino. Itu doang. Iya. Waduh guys, kita salah orang nih guys. Dia nggak tahu strikernya siapa. Daniel Sananta. Nggak mungkin, udah lama. Halo guys, maaf guys, ada kesalahan. Salah orang. Egi, ya bisa mungkin. Aku soalnya maaf nih guys, kita ulangin lagi. Kita nggak tahu main callingnya siapa. Lebih dari 20 soalnya. Kita pun mau ngapalin, ya mau gimana ya? Males. Males lupa. Bukan kita nggak hafalin. Nah jadi gitu. Arab apa lagi? Timnas Indonesia aja kita nggak hafal, gimana Arab. lawannya Arab? Wah bingung dah kita dah. Abdullahi main nggak? Nanti di sini di video ini aku mau tunjukin pemain calling dari Arab sampai Indonesia gitu tapi nanti makanya nonton videonya sampai selesai, jangan cuma dipotong-potong kayak apa yang dipotong-potong kayak sushi dipotong-potong tapi tetap dimakan. Jadi Indonesia tuh pemainnya, nah ini asli nih, kemarin pas lawan apa ya, Patrick Kluivert tuh mau balikin pemain yang udah gak main lagi sama Sintayong. Nah, Patrick Kluivert nih manggil. Nah, ini katanya ya, bagi berita Persib, Teja Paku Alam kira-kira Teja Paku Alam sebagai kiper Persib ya, bukan kiper Persija. Dia kemungkinan bisa main. Tapi kemungkinan kecil. Gak besar. Jadi gitu. Tapi mungkin kalian kira cuman pemainnya yang calling cuma 11. Kalian gak mikirin cadangannya itu. Kalau yang cedera 5 gimana tuh? Cuman bawa 3. Oh, bayangin dah tuh. Udah pusing. Jadi pelatihnya pusing aku. Ya jadi aku tuh sebenarnya buat video ini cuman buat ngomong doang. Bang, pemainnya aku nggak tahu. Bang, prediksi kamu Indonesia Arab Saudi siapa yang menang? Nah, ini nih paling membingungkan. Kalau nggak ada Marcelino, mungkin kalian nonton, ada yang nonton, ada yang enggak. Tapi ini pasti kalian tahu. Selebrasi Marcelino ketika gol kedua. Sampai dibuat meme apa ya, aku lupa. Jadi kata aku skornya sama 2-0. Pahit-pahit ceri lah. Jangan kalah lah. Ntar kata aku sih prediksi aku 1-0 Indonesia menang. 0. Yang golin siapa? Marcelino kan nggak main. Pelipesi. Pelipesi pemain tengah. Haye lah paling keras, paling pahit gimana sih? Kamu belum bilang gol. Ya udah Haye. Kesalahan. Jadi kalau aku 2-0 tuh nyetak gol, 1 oleh Romani, satunya lagi
siapa namanya? Haye. Salah, Haye itu aku ingat gol terindah pas lawan Filipina. Golnya roket luar kotak penalti, itu kayaknya masih jarak dari kotak penalti 1 meter nyampe kali itu. Jadi kata aku Haye bisa mengulangi kejadian itu dan melakukan gol indah. Bang, Wartman main nggak? Wartman enggak, lagi haji dia, lagi haji. Makanya dia panggil Pak Haji Orang Mangon. Nah, ini kan tadi kita ngebahas perkiraan pemain. Nah, ini kita mau kasih tahu pemain sebenarnya. Nah, ini ya, tadi kalau kita benar, kita menang. Tapi kalau kita cuman asal-asalan nggak bakal main pas Arab Saudi, ya betul kata dia, kalah. Tuh. Ya, saatnya kita mengambil handphone karena aku nggak nulis di kertas nih. Oke, langsung aja. Nah, ini aku udah megang handphone aku ya. Nah, saatnya kita cek siapa aja sih pemain timnas Indonesia nih yang bakal dipanggil. Nah, ini ada daftar 27 pemain timnas, wush. Tadi aku bilang udah 28. Wah, kurang 1, minus. Jadi kiper tuh ada 3. Nadeo, Hernando, Emil. Nah, tapi ini kayaknya yang salah nulis ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, Emil Audero tuh cedera, jadi nggak bisa main. Ya, jadi harusnya ini diganti nih. Jadi salah 1 Nadeo, 2 Hernando, 3 bukan Emil Audero, tapi Martin Paes. Benar. Nah, tadi kamu bilangnya apa aja kipernya? Martin Paes, Nadeo udah. Iya. Oke, kalau aku berarti kamu benar semua. Kiper kamu benar semua. Kalau aku tadi apa ya? Aku Hernando sama Martin Paes. Berarti kita sama jawabannya. Okay. Buat kalian boleh koreksi nggak? Nah, kira-kira kapan mainannya? Ini mainannya. Main. Kira-kira kapan mainnya ya? Komen dong, aku juga lupa. Kalau tadi aku sebut mungkin aku pikun. Oke, kita beralih ke backnya. Backnya nih banyak nih, 8 nih. Tapi, nah kita sebutinnya satu-satu aja. Kalau 2-2 nggak bisa. Menurut kita cuma 1. Back pertamanya Izes sebagai, ya aku bilang tadi, dia pemain paling penting sebagai kapten. Dia pasti mainnya di back. Nah, yang kedua ada Max Hilgers. Nah, ini Max Hilgers nih balik lagi nih. Setelah absen beberapa lama ya, kita udah nggak ngeliat dia main lagi. Dan aku juga nggak main nih. Yang ketiga ada Jordi Amat. Jordi Amat nih termasuk yang pernah main di La Liga kalau nggak salah. Nah, yang keempat Rizky Ridho. Nah, nih Rizky Ridho nih. Kita apal berdua nih. Pasti kalau ada Izes pasti ada Rizky Ridho. Kalau nggak ada mah 100% ya. Ketar-ketir kipernya. Yang ke berapa nih? Tadi aku 8. Justin Hapner. Nah, ini nih aku nggak sabar nih melihat preman timnas main lagi nih, naik ke panggung. Max Hilgers ternyata setelah aku cek lagi, Max Hilgers nggak main nih. Waduh, kayaknya salah tulis ini kayaknya nih. Bukan salah. Salah ini kayaknya benar. Ini posisi sayap ada Kevin Dix. Nah, ini Kevin Dix kayaknya dia bakal main bertahan, sayap bertahan ya. Kalau bukan sayap bertahan, udah sayap. sayap kanan. Sandy Walsh dia main lagi ya setelah nggak main beberapa lama gitu. Nah ini nih Shane Patinama. Wah, Shane Patinama ya. Dia kayak bener-bener kita nggak tahu nih dia di mana, dia udah pensiun kah, dia udah gantung sepatu kah, apa dia nggak dipanggil-panggil, kita nggak tahu. Dan ternyata dipanggil. Jane James, wah, Jane James ketemu temennya Kevin Dix.
Oke, kita sebutin lagi Yance Sayuri. Oh, Yance Sayuri. Yance Sayuri. Kita kadang-kadang bingung. Yance atau Yakub. Wah, sama mukanya sama, namanya juga Sayuri lagi. Nah, terus ada Kelvin Verdong dan Eliano Regenders. Nah, itu kita sayap. Nah, tapi kita nggak tahu itu dia sayap kiri, dia sayap kanan. Kita nggak tahu. Soalnya ini cuma tulisan doang ya. Yang pemain striker atau di depan ada Yakob Sayuri dan Stefano Lillipali. Sebentar. Egy Maulana Fikri. Oh, benar tadi. Egy Maulana Fikri benar tadi. Kirain aku nggak ada loh. Beckham Putra. Nah, Beckham Putra. Aku pernah nonton Persib ketika melawan Malut atau Persita. Golnya terakhir itu golnya menakjubkan, spektakuler. Tapi dipanggilnya bukan Beckham Putra tapi Beckham. Aneh kan? Kayak David Beckham. Iya, mirip David Beckham. Oke, kita sebutin lagi. Mas, Ramadan Sananta main lagi loh. Ini kita nggak tahu benar atau enggak ya. Aduh. Soalnya takutnya ini sumbernya berbeda. Terus yang terakhir ada Ragnar Oratmangun. Nah, itu aja ya. Itu aja. Prediksi Patrick Kluivert. Formasi Patrick Kluivert adalah 4-2-1-3. Nah, itu aku tadi udah sebelum video ini dibuat, aku udah pikir, wah, formasi apa nih? Ya kan? Nah, semoga aja prediksi itu benar. Supaya kita ngerasa bangga nih kan udah bikin formasi atau taktik Indonesia gitu. Yang dipakai sama timnas Indonesianya langsung gitu. Nah, tadi kan aku bilang nih aku cuma tahu lawan Arab Saudi. Nah, sekarang aku mau bacain mau kasih tahu jadwal timnas Indonesia ya lawan Irak. Oke. Kita mau cek dulu. Nah, ini Indonesia lawan Irak akan berlangsung hari Minggu atau lebih tepatnya tanggal 12 jam 2.30 lawan Arab Saudi jam 12:15. Wah, bayangin tuh. Begadang kita demi nonton timnas. Wah, amazing. Jadi, nah kalian yang mau kalian misalnya nggak tahu lah. Misalnya aku nggak tahu kalian tahu atau enggak ya. Misalnya kalian tahu atau enggak nontonnya di RCTI gitu. Nah, sekarang berarti tadi 4-2-1-3 ada back 4, gelandang 2, center 1. Nah, aku nggak tahu center apa. Cuma asal sebut aja. Sayap 2, striker 2. Nah, kira-kira gimana tuh kalian tuh? Apakah kalian punya ini juga? Aku agak lupa sih. Padahal aku yang buat sendiri. Jadi ini kita posisinya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita mau ngobrol gitu. Aku kirain dia tahu pemain apa yang dipanggil, ternyata tidak. Tahunya sedikit. Penggemar timnas macam apa deh ini. Nah, ini harapan kalian apa nih? Harapan kalian apa? Kalau harapan aku Indonesia bisa lolos sama masuk Piala Dunia. Oh, kalian udah dengar kabar ini belum? Kalau Indonesia menang masuk Piala Dunia, bakal ada libur nasional untuk nonton timnas Indonesia. Wah, gimana tuh? Ke sekolah-sekolah kita. Iya. Prediksi skor. Kita sekarang prediksi skor lagi. Mungkin tadi kita udah ya? Kita deh. Belum. Udah. Nah, ini lawan Irak. Jadi kan Arab. Kata aku lawan Irak
kita pernah kalah lawan Irak berkali-kali. Hampir gak bisa menang. Kayak Jepang kemarin 6-0 ke Banten. Nah, kayaknya sih 2-1 menang. Tapi 1 sama seri. Atau mungkin 2 sama lah. Kalau kamu? Atau sih 1-1 sih. 1-0. 1-1. 1-1 seri juga. Iya. Nah, siapa yang golin? Kata aku sih Marcelino. Marcelino doang. Iya. Kan Marcelino nggak main. Kalau main. Kata aku sih Tom Haye. Egi Maulana. Nah, ini buat kalian ini belum pasti kita sumbernya gimana gitu. Nah, buat kalian yang nggak tahu Marcelino kemana, dia fokus ke SEA Games. Nah, dan aku nggak tahu dia lawan apa. Pokoknya dua ya. iya. Maaf guys. Jadi pokoknya kita cuman ngobrol supaya aku tahu. Ternyata dia nggak tahu. Tahu? Dia cuma tahu Marcelino. Kayaknya penggemar berat tahu. Marcelino kalau nonton nih peminat pertama nih. Jadi buat kalian yang udah pastiin ada, nah pemain calling tuh yang tadi belum sepenuhnya itu. Terus Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner tuh dia juga ikut timnas U23 yang Indra Safri, tau kan? SEA Games. Sama nih Marcelino nih. Ikut temennya kayaknya. Nah, jadi kita gitu aja deh ngobrolnya ya. Iya. Seru juga. Dan kalian sono yang di sana coba deh ditulis di kolom komentar prediksi skor dan doakan timnas Indonesia menang. Amin. Nah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share buat ke teman-teman kalian. Nama aku Bilal dan adik aku Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye-bye.